Siharang Karang adalah suatu daerah yang terletak di Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Disinilah asal mula leluhur yang mulia Patuan Baliu Rahmat Shah, Profesor Dr. Haji Saidi Syekh Qadirun Yahya Muhammad Amin Al-Khalidi An-Naqsabandi. Lahir pada tanggal 20 Juni 1917 di Pangkalan Brandan dengan nama Muhammad Amin. Tadi beliau yang bertanya, apakah ilmu yang dimaksud oleh Tuhan itu ilmiah kita? Tapi surat Yusuf mengatakan, aku tuliskan. Kedua orang tuanya memiliki leluhur bergelar bangsawan raja dan syekh yang sangat dihormati dari seorang bapak bernama Sultan Sori Alam Abdullah Harahap dan ibu bernama Siti Nur Aminah Siregar. Beliau dibesarkan dan bersekolah di Pangkalan Brandan, Sumatera Utara. Kemudian meneruskan pendidikannya ke Molobi dan AMSB, Yogyakarta. Kemudian beliau meneruskan pendidikannya pada bidang ilmu pertabiban dan ilmu kejiwaan di Belanda selama 2 tahun. Lalu kembali ke Indonesia untuk menuntut ilmu tasawuf dari 4 guru besar ahli sufi, yaitu Yang Mulia Saidi Syekh Muhammad Hasim Al-Khalidi Buayan, Yang Mulia Saidi Syekh Muhammad Said Bonjol, Yang Mulia Saidi Syekh Abdul Majid Guguk Salo, dan Yang Mulia Saidi Syekh Sayur Matinggi. Keempat guru beliau telah mewariskan pusaka-pusaka dari Jabal Kubais dari Mekah dan statuta Tarikat Naqsabandiyah Al-Khalidiyah kepada Saidi Syekh Qadirun Yahya Muhammad Amin, sehingga beliau menjadi mursyid Tarikat Naqsabandiyah yang ke-35 pada tahun 1952 dalam usia 35 tahun. Anak-anakku sekalian yang berbahagia ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau dikenal sebagai seorang ulama tasawuf atau tokoh sufi karismatik dari Indonesia hingga kini. Sebanyak-banyaknya terima kasih atas bukti. Pada masa revolusi fisik, beliau turut berjuang mengangkat senjata, diawali sebagai Panglima Tentara Allah. Beliau menjelajahi pegunungan sepanjang Bukit Barisan dari daerah Tapanuli Utara sampai Lampung Selatan, dengan pusat komandonya di Bukit Tinggi. Perjuangan tersebut melawan agresi Belanda dan berbagai pemberontakan di tanah air, bahkan termasuk mengatasi komunis di Indonesia. Ketika terjadi pembebasan Irian Barat atas permintaan Presiden Republik Indonesia Soekarno, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau berhasil menenggelamkan kapal perang Belanda yang dipimpin Kaldenmark dengan cara melemparkan sebuah batu berisi kalimah Allah sehingga kapal tersebut karam menghantam batu karang, sehingga diplomasi Republik Indonesia di PBB dapat diterima untuk mengambil Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi. Guru dari cerdik pandai, mampu melaksanakan suluk secara paralel seantero negeri dan mancanegara. Bahkan secara jelas disampaikan Yang Mulia Saidi Syekh Muhammad Hasim Al-Khalidi bahwa Yang Mulia Saidi Syekh Qadirun Yahya Muhammad Amin lebih berharga daripada sebuah gunung emas. Atas jasa-jasanya tersemat sejumlah bintang tanda jasa seperti bintang kegerilaan Republik Indonesia, Satya Lencana Perang Kemerdekaan II, bintang kesetiaan Sewindu, Satya Lencana Sabta Marga, Satya Lencana Satya Dharma, Satya Lencana Penegak, dan Satya Lencana Kesetiaan 24 tahun. Di sisi lain, beliau adalah seorang ilmuwan bidang fisika kimia yang telah menghasilkan banyak penemuan dan juga seorang intelektual di bidang bahasa filsafat dan agama. Beliau juga menguasai 8 bahasa asing secara aktif serta mendapat gelar guru besar generasi yang pertama di Indonesia pada tahun 1962.
Syekh Qadirun Yahya juga memiliki perhatian khusus terhadap dunia pendidikan. Pada tahun 1956, ia mendirikan Akademi Metafisika yang pada tahun 1961 berubah nama menjadi Universitas Pembangunan Pancabudi. Di perguruan tinggi ini, Syekh Qadirun Yahya telah mengembangkan Fakultas Ilmu Kerohanian dan Metafisika untuk merumuskan ilmu kerohanian dan sains dalam kerangka berpikir ilmu pengetahuan. Kemudian, ia mendirikan lembaga pendidikan mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, hingga sekolah menengah kejuruan. It is not for me alone. It is for the whole mankind and humanity and the whole universe. For it is law. Itu adalah hukum yang selama ini belum kita pelajari. Sebagai narasumber dan pengajar metafisika eksakta Islam, berbagai sambutan yang luar biasa diperoleh beliau ketika menghadiri seminar ilmiah, baik skala nasional maupun internasional, tentang kedahsyatan teknologi Al-Quran yang diadakan di beberapa perguruan tinggi, antara lain seperti Universitas Gadjah Mada, Universitas Brawijaya Malang, Institut Pertanian Bogor, Universitas Sumatera Utara, Institut Teknologi 10 November Surabaya, Universitas Pembangunan Pancabudi, dan Institut Agama Islam Negeri Medan. Tapi itu semua, it must be done, it must be present. This great unlimited power must be present in reality, not in talking and not only in thinking. Sampai saat ini di sana sini seminar kita ini sebenarnya ada pro dan kontra. Seolah-olah seminar kita ini adalah dianggapnya seminar perdukunan. Padahal ayat-ayat suci Al-Quran sudah telah banyak mengungkapkannya. Kelihatan teknologi metafisika yang dikemukakan oleh Bapak Profesor itu demikian canggih. Serta di depan kelompok cendekiawan Isme Pusat yang kesemuanya dihadiri oleh kalangan intelektual. Beliau pernah memegang jabatan dan keanggotaan di beberapa institusi, di antaranya adalah Rektor Universitas Pembangunan Pancabudi Medan, anggota MPR, staf ahli Menko Kesra, penasehat Mabes Polri, penasehat Menteri Pertahanan Malaysia, Ketua Penanggulangan Narkotika Seluruh Indonesia, Ketua Konsultasi Agama-Agama Seluruh Indonesia, Ketua Cabang Sumatera, sekaligus penasehat Isme Pusat dan daerah tingkat 1 sumur, anggota ilmuwan internasional di Italia dan New Delhi, India, Kepala Industri Perang se-Sumatera di masa Revolusi Kemerdekaan Indonesia Angkatan 1945 dengan pangkat Brigadir Jenderal TNI Angkatan Darat. Dalam sejarah ilmu kerohanian dan metafisika eksakta tasawuf Islam yang diajarkan beliau, di dalamnya terdapat teknologi Al-Quran yang telah berhasil menunjukkan secara teori, fakta nyata, dan realita, yaitu hukum-hukum kemenangan hidup absolut tak terkalahkan di zaman perang dan zaman damai, meliputi kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat, termasuk menghadapi kedahsyatan era teknologi. Yang mulia Sayyidi Syekh Qadirun Yahya Muhammad Amin adalah seorang ulama besar, ahli tasawuf sufi, rendah hati penuh welas asih, lembut tutur katanya, penyayang dan penyantun kepada kaum yang lemah, serta banyak menghidupi ribuan anak yatim. Beliau diangkat sebagai Raja Batak Mandailing dengan gelar tertinggi, yaitu sebagai Patuan Baleo Rahmat Shah pada tahun 1968. Lebih dari 700 tempat zikir surau Al-Kahf telah didirikan yang tersebar di pelosok tanah air dan penjuru dunia. Berbagai sarana yang menampung anak didik beliau dan masyarakat luas telah didirikan, di antaranya bidang pendidikan, perkebunan, peternakan, perkayuan, elektronika, travel skala internasional,
industri semir sepatu di luar negeri, dan pengelolaan air minum Aminsam dengan teknologi khusus yang dapat menciptakan ozon. Pada tanggal 9 Mei 2001, sejak sore hujan mendung dan rintik-rintik menyelimuti langit-langit Jakarta, sekitar pukul 23.05 WIB, terdengar petir tunggal menggelegar di angkasa. Saat itu Yang Mulia Patuan Baliu Rahmatsa, Profesor Dr. Haji Saidi Syekh Kadirun Yahya Muhammad Amin Al-Khalidi berpulang ke rahmatullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Suasana alam yang mengiringi kepergian beliau seolah mencerminkan kedukaan dan rasa sedih yang mendalam. Bumi dan langit tertunduk dengan rasa pilu meratapi kepergian beliau. Kita semua telah kehilangan tokoh yang sangat dinanti-nantikan zaman. Kepergian beliau bukanlah akhir dari misi ketuhanan yang pernah diemban semasa hidupnya, karena beliau telah menanamkan zikrullah ke dalam sanubari para muridnya yang tersebar di berbagai pelosok tanah air dan penjuru dunia. Setiap tanggal 20 Juni diadakan Hari Guru untuk memperingati hari keputraan beliau, sekaligus ahli silsilah tarekat Naqsabandiyah Al-Khalidiyah yang sambung menyambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu banyak para murid datang menziarahi beliau dengan penuh kasih sayang. Beliau akan menerima mereka semua dan mendoakannya. Di akhir hayatnya, beliau berpesan untuk menegakkan zikrullah di muka bumi agar selamat dunia dan akhirat. 3 buah pesan telah beliau sampaikan agar kita selalu introspeksi diri, jangan bertikai tentang masalah agama, apalagi tidak mengetahuinya, sebab agama itu sangat tinggi. Awalnya mengenal Allah dan akhirnya harus juga mengenal Allah, dan wujudkan kebesaran ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis dalam kehidupan secara nyata dan realita, bukan hanya dengan kata-kata.